Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini balik lagi di mata pelajaran farmakognosi, farmakologi ya. Untuk bagian farmasi, baik, kali ini kita akan membahas cara pemberian obat ya. Oke, mungkin teman-teman sudah tahu semua ya bagaimana cara-cara pemberian obat yang ada selama ini ya. Oke, yang pertama nah kita lihat dulu ya bentuk sediaan obatnya. Nah, bentuk-bentuk sediaan obat yang ada di farmasi ya. Nah, itu yang pertama ada sediaan padat. Dan padat terdiri dari ada tablet, kaplet ya, kapsul, pil, granula, dan boli. Nah, ini beberapa bentuk sediaan padat pada obat yang ada di pasaran ya. Kemudian sediaan semi padat ya, ada salep, krim, gel, supositoria ya. Ini sediaan-sediaan yang semi padat ya. Kemudian sediaan cair, ada sirup, larutan, suspensi, dan emulsi ya, yang bentuknya cair. Nah, kemudian sistem saluran cernanya ya terbagi menjadi dua. Yang pertama ada internal, rongga mulut sampai poros usus ya. Contohnya oral dan sublingual. Ini sediaan yang melalui internal ya. Kemudian yang kedua, parenteral atau di luar saluran cerna ya. Contohnya topikal, inhalasi, dan suntikan. Nah, ini bentuk-bentuknya ya yang ada di parenteral ya. Jadi sistem saluran cernanya obat masuk ke dalam tubuh ada dua, internal dan parenteral ya. Nah, untuk sistem kardiovaskuler ada dua juga ya, yaitu yang pertama intravaskuler, yaitu langsung ke pembuluh darah ya. Jadi disuntikan langsung ke pembuluh darah. Contohnya intravena, intratekal, dan intrakardial ya. Nah, yang kedua ada ekstravaskuler ya. Contohnya intramuskuler, yaitu masuknya ke otot, subkutan ya di bawah kulit, intraperitoneal ya itu di rongga perut, dan peroral dan inhalasi ya. Ini untuk sistem kardiovaskular ya, untuk pemasukan obatnya ya melalui jalur intravaskuler dan ekstravaskuler. Nah, untuk cara oral ya, keuntungan dan kerugiannya yaitu keuntungan dari cara oral yaitu relatif aman, praktis, dan ekonomis ya. Untuk keuntungan cara oral ya, pun yang masuk melalui rongga mulutnya. Nah, kerugiannya dari cara oral yaitu timbulnya efek lambat ya, tidak bermanfaat untuk pasien yang sering muntah, diare, tidak sadar ataupun pingsan ya. Kemudian tidak kooperatif ya, tidak mau minum juga. Nah, untuk obat iritatif dan rasa tidak enak, penggunanya terbatas, jadi kebanyakan rasanya emang tidak enak ya. Nah, kemudian obat yang inaktif atau terurai oleh cairan lambung atau usus tidak bermanfaat ya, seperti penisilin G, insulin ya, atau efek lintas pertama. Jadi akan sangat susah sekali ya untuk obat-obat yang terurai seperti ini. Kemudian absorpsi obat tidak teratur ya. Jadi untuk kerugian cara oral ini sangat-sangat banyak sekali ya. Nah, untuk sublingual ya, sublingual yaitu cara obat diletakkan di bawah lidah ya, yang kaya akan pembuluh darahnya. Jadi sublingual itu obatnya diletakkan di bawah lidah ya, ditaruh. Nah, keuntungannya apa? Yang pertama, efek obat sangat cepat ya. Kerusakan obat di saluran cerna dan metabolisme di dinding usus dan hati dapat dihindari ya, tidak lewat pena porta ya. Jadi langsung meresap melalui
pembuluh-pembuluh darah ya di bawah lidah. Nah, contohnya obatnya apa ya? Yang pertama nitrogliserin, angina pectoris ya. Kemudian isoprenalin ya untuk asma. Nah, kemudian cara rektal ya. Cara rektal yaitu tujuannya yang pertama efeknya lokal, kemudian efek yang sistemik. Nah, kemudian kapan nih cara rektal digunakan, yaitu bila oral sulit atau orang sulit minum ataupun tidak dapat dilakukan karena iritasi lambungnya, ataupun karena terurai di lambung obatnya, ataupun karena terjadi efek lintas pertama tadi ya. Jadi cara rektal dipilih karena ini ya. Kemudian faktor yang mempengaruhi absorpsi. Nah, yang pertama bentuk sediaannya ya, kemudian basis suposnya. Nah, kemudian materi tinja dan pelepasan obatnya. Nah, ini dia yang sangat mempengaruhi dari keabsorpsi cara rektal ya. Nah, contoh obatnya yang pertama itu asetosal ya, paracetamol, indomethacin, theophylline, barbiturat, nah, dan yang lainnya. Kemudian cara parenteral ya, atau obat yang dimasukkan ke dalam tubuh selain saluran cerna ya. Nah, keuntungannya apa? Yang pertama, dapat digunakan untuk pasien yang tidak sadar ya, sering muntah, diare, dan sulit menelan, atau pasien yang tidak kooperatif ya. Nah, kemudian dapat untuk obat yang mengiritasi lambung. Nah, dapat menghindari kerusakan obat di saluran cerna dan hati. Yang terakhir, bekerja cepat dan dosis ekonomis. Nah, ini keuntungannya dari cara parenteral ya. Nah, kerugiannya apa? Yang pertama, kurang aman ya. Kemudian yang kedua, tidak disukai pasien. Yang ketiga, berbahaya. Nah, suntikannya ini yang dapat menyakitkan pasien dan infeksi ya. Nah, berikutnya melalui kulit ya. Nah, untuk melalui kulit tujuannya yang pertama efeknya lokal ya, jaringan sasaran langsung. Kemudian efek sistemik, tempat kerja sistemik ya, transdermal, therapeutic system ya itu. Kemudian contohnya skopolamin, mabuk jalan ya, nitrogliserin, angina pectoris, nih contoh obatnya ya. Nah, untuk absorpsinya tergantung dari sifat kimia obat, kemudian kondisi kulit ya, kemudian jenis bahan pembawanya ya. Jadi ini sangat tergantung dari absorpsinya ya, tergantung dari sifat kimia, kondisi kulit, dan bahan-bahannya. Kemudian, nah ini dia penghalang absorpsinya yaitu stratum corneum ya, untuk di pemakaian kulit. Kemudian jenis pemberiannya itu yang pertama transepidermal, menembus epidermis ya, intraseluler dan interseluler. Kemudian transpendagel ya, lewat alat tambahan kulit ya, transfolikuler, kelenjar minyak, kemudian kelenjar keringat ya tempatnya. Oke, kemudian pemberian obat melalui inhalasi ya, yaitu memasukkan obat ke saluran napas ya dengan cara inhalasi. Nah, tujuannya yaitu efeknya lokal dan sistemik ya. Nah, apa keuntungannya dari inhalasi? Yang pertama, absorpsi terjadi cepat dan homogen. Kadar obat dapat dikontrol, terhindar dari efek lintas pertama ya. Kemudian dapat diberikan langsung pada bronkus asma bronkial ya. Ini keuntungan dari pemberian obat secara inhalasi. Nah, apa kerugiannya? Nah, yang pertama, diperlukan alat dan metode khusus ya. Kemudian sukar mengatur dosis, kemudian sering mengiritasi epitel paru, sekresi saluran napas ya. Nah, yang terakhir, toksisitas pada jantung, paru, pulmonas, atrium kiri ya. Nah, ini contoh obatnya untuk inhalasi itu gas, oksigen anoxia, ada yang uap ya, isinya ether, anasteril, amitriptyl, dan angina, kemudian aerosol, adrenalin, dan asma. Nah, untuk melalui suntikan ataupun injeksi, pemberian obat ya melalui injeksi. Nah, ini diberikan bila obat tidak diabsorpsi di saluran cerna ya.
Kemudian dibutuhkan kerja yang cepat. Nah, ini diberikan bila kedua ini alasannya ya. Yang pertama intradermal ya, maldermis, subkutan ataupun di bawah kulit ya. Syaratnya tidak iritatif. Nah, absorpsi subkutan intramuskular karena suplai darah dalam jaringan kulit lebih sedikit daripada jaringan otot ya. Ini dia absorpsinya. Nah, untuk intravena ataupun lewat pena darah ya berguna untuk obat iritatif dan larutan hipertonis, yaitu efeknya akan sangat cepat sekali ya. Kemudian intraarterial melalui arteri ya, intrathecal yaitu lewat air subarachnoid ya. Kemudian intramuskular ya melalui otot ya. Ini cara-cara penyuntikan obatnya ya. Kemudian intramuskuler melalui otot, tempat penyuntikannya yaitu di pantat, gluteus maximus, di lengan bagian atas ya, deltoid, kemudian di paha ya, vastus lateralis. Kemudian intraperitoneum melalui rongga perut, intrameduler melalui sumsum tulang ya, kemudian intraartikuler melalui sendi ya. Ini beberapa contoh yang melalui suntikan. Baik, terima kasih untuk materi cara pemberian obat kali ini. Kita bertemu kembali di materi-materi farmasi berikutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.